Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kali saya di sini. Jadi selalu saya senang karena bertemu dengan saudara, dengan keluarga. Masya Allah. Dulu pertama kali saya datang ke sini, saya mesti isi buku tamu. Saya bilang enggak, saya nggak mau isi buku tamu. Karena saya bagian dari keluarga. Ngapain gua mau isi buku tamu? Masya Allah. Bagian dari persahabatan antar warga negara, bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia, bagian dari keluarga makhluk yang diciptakan alam. Jadi bagi saya, setiap kali kita bertemu di sini, kita seolah-olah diikat oleh satu nafas alam semesta pertama-tama yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, nafas kebangsaan yang kita peroleh karena pengalaman bersama sebagai bangsa, dan nafas kemerdekaan karena kita ingin agar supaya ada kelegaan di dalam menagih hak-hak kita. Nah, itu yang gak ada hari-hari ini. Seolah-olah bangsa ini terpecah tanpa alasan. Kalau pecahnya ada alasan sih gak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah di dalam cara negara merawat kehidupan bernegara. Kalau negara bilang kita bangsa yang damai, kita mesti ajukan perdamaian, persahabatan. Tadi saya lewat, ada tulisan di tempat-tempat penyeberangan, siapa yang berani menghalangi pelantikan presiden, dia adalah musuh rakyat. Itu satu Jakarta dipasang itu. Ini orang mau pesta apa mau perang? Terus di televisi diperlihatkan ada persiapan angkatan bersenjata, kepolisian, untuk mengamankan pelantikan. Orang kalau dia bermutu, tanpa diamankan pasti rakyat akan bergembira untuk mengamankan presiden. Jadi kelihatan dari awal ada kesalahan, sehingga mesti minta pengamanan itu. Kan kalau misalnya dikatakan bahwa persahabatan warga negara sudah selesai setelah pemilu selesai, ternyata enggak tuh. Orang tetap menganggap bahwa ada yang enggak beres di negeri ini. Jadi tanda pertama bahwa keakraban berbangsa itu tidak terlihat, itu spanduk-spanduk di jalan-jalan yang justru mencemaskan orang. Musuh rakyat. Loh, kalau saya misalnya enggak hadir di pelantikan presiden, apa saya musuh rakyat? Lalu saya bukan rakyat itu. Apa dianggap membatalkan? Jadi keadaan ini yang membuat kita sebagai orang yang berpikir waras berupaya untuk memprediksi apakah keakraban ini akan berlanjut atau akan makin berantakan setelah kabinet dibentuk misalnya. Kan kita mau hitung itu kan. Kita mau hitung apakah pemerintah bisa memberi rasa aman di dalam berpendapat. Ini baru tadi malam tuh Twitter saya dihack, dicuri, dirampas oleh seseorang.
Pasti karena marah saya kritik terus pada pemerintah itu. Padahal mengkritik pemerintah itu kewajiban warga negara. Lalu orang tagih, kenapa Pak Rocky nggak kasih apresiasi pada presiden? Ya nggak ada yang saya mau apresiasi. Kalau saya tanya apa? Ya masa nggak ada itu, kasih tahu apa misalnya? Kan presiden cuma ditugaskan untuk 2 hal. Cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, pelihara fakir miskin, orang miskin. Itu tugas konstitusi pada presiden. Sekarang kita uji, apakah presiden mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya, karena anak-anak didik kita cerdas menghafal nama-nama ikan. Kan bukan itu yang dimaksudkan. Apakah presiden, pemerintah memelihara fakir miskin? Ya, dipiara. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan iuran BPJS. Jadi 2 hal itu nggak dilakukan. Terus kita mau apresiasi apa? Saya mau apresiasi apa? Nah, saya mau mengucapkan ini sebagai bahan untuk menyambung Ustadz sekaligus dosen dari Surabaya yang menghubungkan kita, tadi saya katakan, antara ide tentang keakraban alam semesta dengan kegagalan pemerintah memelihara keakraban warga negara. Jadi kalau antar warga negara tidak akrab, itu pertanda bahwa negara gagal membaca tanda-tanda alam semesta. Bintang tuh akrab sama bulan, matahari akrab dengan embun, sama-sama datang pagi-pagi. Embun bersedia untuk menguap supaya matahari bisa masuk sampai ke pori-pori daun. Nanti malam matahari bersedia untuk pulang ke haribaannya, tidur malam, jatuh di horizon, agar supaya bumi jadi dingin, supaya embun timbul kembali, supaya bumi dirawat suhunya. Alam mengajarkan merawat keakraban antar planet, antar makhluk. Negara tidak merawat apa-apa. Jadi kalau dikatakan bangsa ini terpecah, ya memang, dan bukan salah masyarakat, tapi salah penguasa. Kenapa nggak ada penghormatan pada Pak Wiranto yang mengalami kekerasan? Loh, penghormatan itu datang dari hati nurani, nggak bisa dipaksain. Kalau orang merasa bahwa ya itu mungkin bohong-bohongan, mungkin benar ada robek pada beliau, tapi simpati orang berhenti karena sebelumnya tidak diperlihatkan hal yang sama pada orang lain yang mengalami kesakitan yang sama. Mereka yang dipersekusi, petugas pemilu yang mengalami kekerasan didiamin, nggak didatangi. Jadi terbentuklah pikiran diam-diam pada masyarakat kita bahwa memang negara nggak mengurus kita. Karena itu keadaan di Papua misalnya itu nggak ada orang bikin semacam barisan untuk pergi ke sana dan mengatakan kami ingin agar supaya Papua tetap bergabung. Nggak ada kegairahan itu lagi. Karena menganggap ya memang benar Papua nggak diurus oleh Jakarta. Jangankan Papua, kita juga nggak diurus. Aceh juga merasa nggak diurus. Minahasa merasa nggak diurus. Ampun nggak diurus. Sama. Jadi perasaan itu hilang dari kita. Perasaan yang pernah ditanamkan oleh pemuka-pemuka politik kita di awal kemerdekaan. Kita nggak melihat lagi misalnya ada seorang tokoh berbeda keyakinan, berbonceng bersama keluar dari istana setelah selesai rapat, hadap-hadapan, hantam-hantaman, tapi pulangnya akrab karena bertetangga. Nggak ada keadaan semacam itu di kita. Naik sepeda sama-sama zaman dulu. Sekarang ada naik sepeda sendiri-sendiri. Presiden di situ diboncengin, dan dibonceng adalah kartun doang. Jadi terlihat sama sekali, sangat terlihat bahwa kita butuh aura baru. Entah itu aura dasarnya keadilan sosial. Keadilan sosial bisa diajarkan oleh teori politik, tapi bisa juga diajarkan oleh ajaran agama. Sama-sama ingin menghasilkan keadilan sosial. Tapi sekarang dipisah. Kalau orang bicara tentang keadilan atas nama agama, lalu dianggap itu radikal. Bagaimana otaknya? Belajar teori pun tetap ada versi keadilan yang diturunkan secara teologis. Ada yang dihasilkan secara sosiologis. Ada yang dibatinkan secara psikologis. Tapi karena di kepala negara selalu ingin menghukum orang, ingin menstigma, maka terjadilah ketidakakraban warga negara. Saya baca misalnya hasil disebut hasil riset Badan Intelijen Nasional. 30% kampus Indonesia terpapar radikalisme.
Gue bilang gue tiap minggu itu ada di 10 kampus. Gue tahu nggak ada yang radikal di situ. Karena kampus diajarkan memang untuk berpikir radikal supaya terjadi perdebatan yang radikal juga. Kan masa kampus nggak boleh berpikir radikal? Justru ilmu pengetahuan tumbuh karena semua orang berpikir radikal. Supaya terjadi percakapan yang radikal. Saling membantah dalil. Itu memang fungsi kampus. Di Kendari misalnya, mahasiswa dipecat karena dianggap bergaul dengan HTI. Saya bilang pada akademisi di situ, HTI kan udah dibubarin. Mau bergaul dengan apa? Bayangan HTI. Kalau bergaul dengan bayangan HTI, semua orang juga bisa. Saya juga setiap hari bisa bergaul dengan bayangan HTI. Kan dia udah dibubarin, tapi bayangannya ada. Ya iya, itu akibatnya. Sesuatu yang dibubarin menyebabkan bayangannya pergi kemana-mana. Ngambang sana, ngambang sini kan. Kesal sendiri kenapa bubarin. Sekarang kesulitan kan. Atau ketakutan malah. Padahal kalau orang, misalnya, tapi mereka berpikir mendirikan negara itu. Saya juga berpikir setiap hari mendirikan negara Islam, negara komunis, negara sosialis, negara liberal. Tapi itu kan di pikiran. Yang besok bisa berubah juga. Orang yang membayangkan negara komunis, benar, dia berhak. Karena dia melihat tidak ada ketidakadilan sosial. Tapi kalau dia mulai mempraktekkan kekerasan untuk mencapai itu, ya ada hukum kan. Kalau ekonomi tumbuh 7%, nggak ada orang yang berpikir komunis. Karena merasa udah ada keadilan. Jadi selalu ada faktor sosiologis yang bekerja lebih cepat daripada faktor psikologis itu. Jadi soal ini yang tidak dipunyai oleh negara. Negara malas memantau alam pikiran orang karena negara juga nggak punya pikiran, nggak mampu untuk memantau pikiran orang. Ya karena itu ya udah stempel aja, ini radikal, ini fundamental segala macam. Itu yang saya sebut sebagai dungu. Karena nggak mampu mengolah informasi. Sekarang coba kita lihat. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita kasih apresiasi itu mesti datang dari hati. Yang kedua, kita hanya kasih apresiasi kalau dia bekerja sesuai dengan yang dia janjikan atau yang kita tugaskan. Kalau presiden misalnya janji 7% ekonomi, terus cuma tumbuh 5%, bagaimana saya mau kasih apresiasi? Kalau dia tumbuh 7%, saya kasih apresiasi. Enggak juga. Karena memang wajibnya 7% yang dia janjiin. Kalau 7% yang dia janjiin, dia dapat 8-9%, nah itu kita kasih jempol. Namanya melakukan sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya, beyond the call of duty. Gitu. Melampaui tugas dia. Itu kita kasih pujian. Sama kayak mahasiswa. Pak Rocky, saya dapat A. IP-mu berapa? 4. Kasih pujian dong. Pak lu mudut. Lu memang harus dapat A. Karena itu capaian tertinggi. Kalau dapat A+, nah baru gue kasih pujian gitu. Jadi begitu keadaan kita. Orang minta pujian. Dipaksa kasih simpati pada Menteri Pertahanan. Loh yang terluka itu Menteri Pertahanan atau Wiranto. Kalau sebagai manusia kita kasih. Tapi kan dia Menteri Pertahanan. Loh justru kita pertanyakan. Kalau Menteri Pertahanan dan Keamanan bisa dilukai, apalagi kita yang bukan memiliki pertahanan dan keamanan. Kita mesti tagih itu justru. Artinya, pemerintah tidak bisa memberi rasa aman. Dan di beberapa TV saya sudah katakan, mestinya reaksi Presiden adalah memecat Kepala BIN. Karena bagaimana mungkin, BIN bilang udah 3 bulan kita tahu, kok bisa kebobolan? Orang yang menusuk itu cuma 2 meter. Lalu saya bertanya, loh wartawan kok nggak ada di situ? Wartawan yang seharusnya melekat pada Wiranto bukan sebagai tubuh biologisnya, tapi tubuh politis Wiranto selalu harus dekat dengan wartawan karena wartawan mau tahu apa yang akan diucapkan oleh menteri, bukan oleh dia sebagai individu. Wartawan nggak ada. Paradoks itu yang memperlihatkan bahwa sekarang nggak ada kejelasan arah Republik. Kalau kita bayangkan misalnya, oke, anggap aja ada pelantikan, ada musik di Cibubur segala, udah selesai. Lalu sidang kabinet pertama, kabinet baru. Apa yang akan keluar dari mulut Presiden Jokowi? Apakah akan ada perubahan cara bicara? Ada perubahan narasi, perubahan literasi, perubahan jokes, perubahan humor? Ya enggak.
kita akan lihat hal yang sama. Lalu kita nunggu misalnya ada perubahan kebijakan apa dari dalam. Mungkin perubahan kebijakan bisa dihasilkan kalau ada kekompakan di dalam kabinet. Tapi kita tahu dari sekarang, kabinet itu akan saling amputasi di dalam setiap rapat. Karena kepentingannya betul-betul berbeda. Yang sana nagih 12 kursi, yang ini minta minimal 3 kursi. Yang sana bilang kalau nggak mau ya udah, kita akan beroposisi. Jadi tidak terjadi karena persahabatan politik pembagian kue itu. Karena mau saling merampok. Kenapa mau merampok? Karena presiden bilang sendiri bahwa ini periode kedua, saya tidak ada beban, kata Pak Jokowi itu. Ya politik juga bilang, politisi juga bilang begitu, kami juga nggak ada beban, mari rampok sama-sama. Sama-sama nggak ada beban. Jadi tidak diatur oleh amal ibadah untuk menghasilkan keadilan itu. Jadi saya ingin mengucapkan itu melalui Twitter. Karena saya beroposisi, Babe Haikal juga begitu, melalui sosial media. Kita beroposisi melalui sosial media. Lalu orang protes, kalian kan bukan partai, kenapa beroposisi? Emang bukan partai, kenapa kalian takut? Cuman ngomong, dia takut. Ya akibatnya dihack, akhirnya diambil Twitter saya. Saya bilang, yang ngambil itu dungu. Karena saya juga bisa bikin hari ini kan. Apa susahnya bikin itu? Tapi yang saya protes adalah hak orang untuk mengetahui pikiran saya dihalangi oleh orang lain. Artinya negara tidak menyediakan peralatan yang memungkinkan dia tidak mengambil barang saya. Dia akan mencuri barang saya yang saya sebut pikiran itu kan. Saya sih enak-enak aja. Mereka yang tersiksa karena mereka nggak punya alat buat memaki saya lagi kan. Saya udah nggak punya Twitter, menghina lagi udah nggak punya. Dia rugi sebetulnya tuh. Baru sekarang dia berpikir gimana caranya menghina, menghujat, membuli Rocky Gerung. Dia udah nggak punya Twitter. Saya masih bisa manfaatin televisi. Tapi mereka nggak bisa masuk televisi kan? Karena televisi ada standar IQ-nya tuh. Jadi dia rugi sendiri itu. Jadi kita mau agar supaya kehidupan ini diolah dengan satu perspektif, yaitu keakraban berwarga negara. Nah itu yang hilang dari kita. Jadi sekali lagi, saya tetap akan dalam posisi beroposisi. Karena beroposisi itu adalah ukuran tertinggi dari demokrasi. Artinya ada perbedaan pendapat. Tapi kemudian negara bilang, kami perlu persatuan. Ya elah. Kalau ada demokrasi, persatuan itu tidak diperlukan. Karena demokrasi bukan untuk memaksakan persatuan. Demokrasi justru untuk mengolah perbedaan. Jadi perlu kecerdasan untuk mengolah perbedaan, bukan memaksakan persatuan. Dari dulu kita nggak bersatu, nggak apa-apa. Yang penting ada pemimpin yang mampu mengolah perbedaan. Kalau kita bersatu, bersatu demi apa? Sekali lagi, di dalam setiap peristiwa politik, orang memelihara harapan, tapi sekaligus kecemasan. Nah sekarang kecemasannya lebih tinggi dari harapan. Itu yang mengkhawatirkan. Dan nggak ada yang tahu suhu politik kita tuh berapa. Stetoskop udah mati semua itu. Jadi kita kehilangan model acuan. Termasuk para pegiat sosial media dirampas haknya untuk mengucapkan politik oposisi. Tapi Twitter saya udahlah, saya sedekahkan aja dah buat mereka tuh. Karena itu saya juga menganggap bahwa ya udah silakan kalau yang perlu follower ambil akun gue sedekahin deh buat lu tuh. Kan itu jadinya kan. Karena saya merasa bahwa dengan melakukan itu mungkin ya sekedar memperlihatkan bahwa ini negara benar-benar sekarat. Karena orang bicara kalimat aja mesti dirampas hak dia bicara. Itu yang menjengkelkan sebetulnya. Nah sekarang kita mau lihat misalnya beberapa faktor sosiologis. Kan kalau kabinetnya diucapkan misalnya seminggu setelah pelantikan kabinet Joko Widodo diucapkan. Terus kita mau tahu arahnya kemana. Apakah kabinet itu akan mulai rapat hari pertama
dengan agenda krisis, atau ada keributan kecil karena dari rapat pertama setiap menteri mesti mengincar bagian paling banyak yang akan dia peroleh. Saya kira itu yang terjadi, bukan soal krisis. Krisis sudah di depan mata sekarang. Ekonomi kita ya udahlah, udah ambruk segala macam itu. Dan krisis itu akan terlihat nanti awal Januari ketika bank-bank asing mulai menagih hutang BUMN tuh. Mau bayar pakai apa? Kalau terjadi perang dagang di Cina Selatan, ya pasti import Indonesia terhalang. Karena kita akan dijepit di Cina Selatan oleh armada Amerika Serikat, lalu barang importnya nggak bisa kita masukkan. Karena kita masih bangsa importir kan. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang akan mengalami infeksi karena obat masih kita import lewat Cina Selatan. Kalau ditutup Laut Cina Selatan karena perang dagang itu, yang berubah menjadi perang terbuka, artinya antibiotik nggak bisa masuk ke Indonesia. Itu dipikirin pemerintah nggak? Berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa lagi makan Indomie karena bawang putih bahan buat Indomie itu diimpor dari Vietnam. Daging ayam diimpor dari Brasil. Warteg akan tutup karena tempe nggak ada lagi karena kedelai masih diimpor dari Amerika. Apakah bagian itu bukan menandakan bahwa krisis ada di depan mata yang mestinya dihitung dari awal? Tapi yang terjadi sekarang adalah tetap urusan siapa dapat apa dalam kabinet. Saya bayangin misalnya Pak Prabowo datang dengan proposal bahwa Indonesia bisa dipacu pertumbuhannya melalui pertanian, melalui strategi pangan. Yang intinya adalah ketersediaan lahan. Semua itu kan soal lahan, peternakan, pertanian, mineral. Lahannya di mana? Perlu 200.000 hektar lahan. Sekarang kalau proposal itu dimajukan di sidang kabinet pertama misalnya. Terus pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa proposal itu bisa produktif? Lahannya dari mana? Kita tahu bahwa sementara ini lahan Indonesia itu cuma 2, yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan dan yang dikuasai oleh BPN. Yang tahu itu cuma Nasdem. Karena 2 menterinya adalah Nasdem. Yang mana yang legal, mana yang setengah legal, yang mana yang sebetulnya tukar tambah. Jadi pasti akan terjadi intip-mengintip antara Nasdem dan Gerindra dalam soal pertanahan itu. Presiden ngerti nggak begituan? Ya mungkin dia ngerti yang bagian dia yang dia ngerti itu. Yang bagian lain dia nggak peduli kan. Jadi akan terjadi keadaan semacam itu tuh. Persaingan antara Menteri Perdagangan dan Perindustrian misalnya. Siapa yang mau selesaikan? Mestinya Menko selesaikan itu. Tapi kita tahu Menteri itu lebih takut pada ketua partai daripada Menko. Menko nggak dianggap. Jadi bagaimana mengkoordinasi kebijakan kalau kekuasaan itu masih bertumpu pada partai, bukan pada kepentingan berpikir ke depan. Karena tukar tambahnya begitu kan. Jadi kalau ditanya apakah saya pesimis atau optimis, ya kalau saya tutup-tutupi saya bisa bilang, ya optimis untuk berakhir lebih cepat. Karena kita lihat keadaan semacam itu. Nah dalam keadaan semacam itu, kalau kita bikin proyeksi bahwa ada faktor internasional yang pasti masih akan masuk ke Papua. Karena Papua sampai sekarang masih jadi isu internasional. Saudara Veronica Koman, teman saya, 2 hari lalu masih ngomong di parlemen Australia. Artinya Australia masih kasih tempat untuk bicara soal human rights di Papua. Jadi isu itu belum selesai. Karena kepentingan global segala macam. Sementara yang bersangkutan ini, dia cuma ingin mengucapkan keadilan, gak ada urusan dengan politik. Karena dia adalah lawyer hak asasi manusia, memang itu tugas dia tuh. Hak asasi manusia mesti dibela di Indonesia, Syria, Palestina sama. Di mana ada ketidakadilan, lawyer hak asasi mesti masuk ke situ. Di Papua dia lihat ada ketidakadilan, dia ucapkan ke internasional. Reaksi negara adalah cabut paspor dia. Bagaimana itu warga negara mesti dilindungi. Kalau warga negara nggak punya paspor, dia bisa dipersekusi di mana-mana kan, seluruh negara. Lain kalau dia refugee, kalau dia misalnya pencari suaka,
Kalau ada orang Afghanistan cari suaka di Australia, begitu nyampe Australia, paspornya diapain? Dia buang. Supaya dia tertangkap stateless, sehingga diurus oleh negara. Karena memang itu strateginya tuh. Kalau dia punya paspor, dibalikin lagi ke Afghanistan atau ke Pakistan kan. Susah, jadi dia mesti buang itu. Nah ini warga negara yang tidak mencari suaka, ditarik paspornya. Kan bagaimana akal pikiran kita terima itu? Jadi itu yang terlihat. Nah di dalam ketiadaan oposisi, bahayanya adalah nggak ada partai yang beroposisi lagi sekarang. Kalau terjadi crack di dalam kekuasaan, tanda-tanda bahwa ada pertempuran saling amputasi di antara menteri karena berebut kursi yang terbatas itu. Kalau terjadi crack, terjadi gempa bumi kecil di situ, lalu mulai ada kasak-kusuk si ini akan melakukan ini. Dan rakyat membaca itu, dan rakyat protes. Protes rakyat itu mesti diucapkan oleh tokoh oposisi, namanya artikulasi politik. Gak ada tokohnya. Itu artinya rakyat akan berhadapan langsung dengan kekuasaan. Kan elit politik bilang, ini Indonesia gak mengenal oposisi. Karena oposisi adanya di Amerika, 2 partai. Nah, oposisi itu bukan sekedar lembaganya, tapi pikiran alternatif. Kan ngacoknya begitu. Kalau nggak ada pikiran alternatif yang diucapkan oleh tokoh oposisi, berarti rakyat akan berhadapan dengan negara. Berat keadaannya. Jadi sekali lagi, sebelum kita mungkin diskusi sedikit, saya hanya mau menggambarkan itu bahwa di dalam suasana hari-hari ini, suasana ingin pesta kemenangan, ingin ada acara pelantikan dengan musik yang hebat segala macam, harmoni sosial tidak terjadi. Ada harmoni musik mungkin di Cibubur, tapi harmoni sosial nggak terjadi. Nggak ada gairah orang untuk oke, kita rayakan kegembiraan. Ada presiden dilantik lagi, presiden baru. Nggak ada. Itu yang saya sebut sebagai presiden menang secara legal, tapi kalah secara legitim. Legitimasinya nggak ada, legalitasnya ada. Karena legitimasi nggak ada, muncul ancaman di jembatan-jembatan penyerangan. Siapa yang ingin menggagalkan, dia adalah musuh rakyat. Jadi pesta yang diawali dengan permusuhan. Ajaib. Bukannya undang tetangga, malah curigai tetangga. Gua mau pesta, mesti ngumpul-ngumpul. Sekarang dipaksa, kalau lu nggak datang berarti lu musuh rakyat. Jadi itu yang terjadi sebetulnya, yaitu bahwa kita kehilangan keakraban berwarga negara. Dan jangan salahkan kalau rakyat makin lama makin menumpuk sinisme, menumpuk nyinyir pada kekuasaan. Bukan salah rakyat, karena rakyat mencium memang ada bau busuk dari situ. Lalu istana bilang apa? Ya tutup hidung. Memang kalau saya tutup hidung bau busuknya hilang. Bau di hidung saya hilang, tapi di situ tetap ada busuknya. Itu yang disebut oleh Shakespeare di dalam teater, dalam salah satu karyanya, yaitu bahwa something rotten in Denmark. Saya mencium bau busuk di istana Denmark. Untung itu diucapkan oleh Shakespeare, bukan oleh Ustaz Haikal. Makasih.